Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafidun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في الآيات الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya berwasiat khususnya kepada diri saya yang mengajak kepada hadirin, marilah sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkannya, kemudian berusaha sepenuh hati untuk menjauhi segala yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, sampai detik ini Allah memberikan suatu kesempatan kepada kita untuk menikmati nikmat-nikmat Allah yang sepatutnya kita bersyukur kepadanya. Tiada henti. Dengan rasa bersyukur ini artinya kita terus senantiasa menikmati apa yang diberikannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan, yang berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Hadirin rahimakumullah, 3 pekan berlalu, amal ibadah kita di tingkat posisi yang tertinggi. Sebulan penuh rasanya kita digembleng dengan usaha-usaha peningkatan takwa, peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu masih kita rasakan sampai saat ini? Apakah makin berjalannya waktu menjauhi di bulan Ramadan yang sudah menginjak pekan ketiga di bulan Syawal, makin jauh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurun sedikit demi sedikit, yang sehingga kembali ke batas normal, tidak berusaha untuk menetapkan kembali pada posisi puncak pada bulan Ramadan kemarin. Hal ini adalah hal yang umum kita rasakan pada saat kita digembleng, pada saat kita dalam suatu suasana yang dimana semua lingkungan dan waktu kita ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah keimanan kita serasa dipompa dengan keras dan dilemparkan menjunjung tinggi keimanan kita di puncaknya keimanan. Akan tetapi berlalunya Ramadan
apakah itu dibiarkan terus menurun dan sehingga pada saat kestabilitasnya hanya rata-rata? Hadirin rahimakumullah, amal ibadah yang kita lakukan baik dalam keseharian maupun di bulan Ramadan mempunyai tujuan, mempunyai sasaran, mempunyai niat. Bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterima olehnya dengan rasa bersyukur, kemudian kita melaksanakannya dengan bersusah payah, dengan proses berusaha untuk diterimanya, dan hadiahnya yang kita harapkan adalah surga. Hadirin rahimakumullah, ada suatu jalan menuju bagaimana kita menetapkan, bagaimana kita memelihara jalan arah ke surga. Hadirin rahimakumullah, beberapa hal untuk kita memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sasarannya surga adalah miftahul jannah syahadatul an la ilaha illallah, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Rasulullah SAW adalah utusannya. Kunci surga adalah menyatakan tiada Tuhan selain Allah. Hadis ini terdapat dalam hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, kemudian ditegaskan oleh Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki dalam kitabnya Wabilul Hukm Tarikh Salat, bahwa abadan hatta yahuda waktuha, yaitu memberikan penjelasan terkait dengan hadis di atas sebagai pendukungnya. Fa inna syahadata afdul miftah, yang sesungguhnya persaksian, bersaksi bahwa tiada Tuhan merupakan pondasinya kunci. Hadirin rahimakumullah, bahwa persaksian dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian diiringkan dengan la ilaha illallah, itu adalah ucapan-ucapan kunci, salah satu kunci surga, mencapai sasaran yang kita harapkan pada saat amal ibadah yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa manusia ini dalam kaitannya tidak ada usaha kecuali Allah yang memandunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian apakah hanya itu pun surga? Tentu ada urutan berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa urutan yang berikutnya adalah miftahul jannah as-shalah, bahwa kunci surga yaitu salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita melaksanakan salat, penjelasan berikutnya bahwa kalimat la ilaha illallah, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala jannah. Man mata, barang siapa meninggal, mati, sedang dia percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, maka pantas dia dimasukkan ke surga. Itu yang hadis ini dalam riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, kemudian pada saat kunci yang kedua tadi, miftahul jannah as-shalah, setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan dengan perintah selanjutnya? Bahwa Allah memerintahkan kita untuk tetap melaksanakan ibadah salat. Hadirin rahimakumullah, bahwa dengan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan la ilaha illallah,
dibarengi dengan perintah Allah sebagai kewajibannya, yaitu salat. Bahwa salat diwajibkan kepada kita yang senantiasa sebagai penganut umat yang setia, Islam yang nyata, bahwa iman terpatri di dada. Tidak harus melaksanakan salat sebagai kewajibannya, tidak bisa dihindari, bahkan diabaikan dengan perintah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wassalatu waqiyatul arkan asnanul allati la yahfurul fathu ila biha. Bahwa syarat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya kunci yang berbentuk dalam lahiriah, kita ketahui dalam setiap kunci mempunyai gigi-gigi. Dan sholat itu adalah bagian kunci-kunci yang bisa membukakan kunci itu sendiri. Dari yang terkunci untuk membuka, dan dari terbuka akan terkunci jika melalaikan sholat itu sendiri. Hadirin rahimakumullah, pekerjaan sholat ini sangatlah ringan, akan tetapi berat akan kita panggul, berat sekali untuk kita bawa kemanapun kita berada. Ringan dilaksanakannya selama 5 menit dengan waktu kita yang dimiliki 24 jam. Kalau kita totalkan hanya 5 kali 25 menit, tidak ada 1 jam. Seandainya pelaksanaan sholat fardu 5 dikasih 1 jam totalnya, masih ada dari kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 23 jam yang kita gunakan. Allah mewajibkan hanya sebagian kecil untuk menghadap, untuk memanggil, dan untuk menemuinya. Hanya sebagian kecil. Apakah itu hal yang berat? Tentu sangatlah ringan. Akan tetapi berat dipanggil dan dibawa. Tak sanggup untuk memikul kalau kita tidak ada rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa bagian sholat ini yang terpenting untuk kita? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Wa in falahat falahat sa'irul 'amalihi wa in fasadat fasadat sa'ir alaihi. Bahwa awal ma yuhasibu, yang pertama-tama akan dikalkulasikan, yang pertama kali akan diperhitungkan, di mana raja amal ibadah kita alaihi al-'abdu kepada seorang hamba yaumil qiyamah nanti as-shalah, yaitu pekerjaan sholat. Fa'in sholahat sholat sa'ir amalihi, jika sholatnya baik dan benar, memenuhi rukun dan kriterianya, sehingga dianggap semuanya baik. Dan sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita melaksanakan sholat sehari-hari, jika saja sholatnya tak teratur dan tidak mengikuti aturan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabaikan dan tidak sesuai dengan aturan, dianggapnya tidak mengurangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saja tidak meninggalkan, berarti mengabaikan. Itu bagian yang menganggapnya bahwa yang lainnya pun dianggap sama seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ada hal beberapa catatan bagi kita bahwa dua kunci tadi, kemudian ada berikut kunci yang ketiga, masyarakat muslimin, bahwa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Yang ketiga, kuncinya surga adalah hubbul masakin wal fuqara, cinta kepada para masakin dan fuqara. Itu bagian kunci-kunci surga untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, menjalankan perintah kepada Allah dengan melaksanakan sholat-sholatnya dan tingkat sosialnya, bahwa kita menyayangi, mengasantuni masakin wal fuqara. Itu bagian sosial hubbul manusia di antara kita, ikhwanul muslimin, ikhwanul insan, saling mencintai dan saling memperhatikan adalah bagian kunci surga itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, uraian ini tidak terputus. Sebelum mengakhiri uraian ini yang masih beberapa menit kemudian, tetapi mudah-mudahan dengan uraian yang sedikit ini bisa dipahami. Marilah kita laksanakan bahwa perintah Allah terdiri dari tiga, bahwa iman, ihsan, kemudian Islam, iman dan ihsan. Islam dengan meyakininya, Islam dengan memegang dalam komunitasnya, iman dengan keyakinannya, ihsan dengan sosial dan pergaulannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keberkahan hidup rumah tangga kita dan kehidupannya, bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan berharap dan memohon kepada Allah selalu diterima dan dicintai, bahwa itu adalah pekerjaan yang kita harus lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukuruhu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amartahu amma naha, wa'lamu anna Allah ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbahati bi kursi. Wa qala ta'ala fi Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa Allahumma ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidin wansur man nasara ad-din wa khudh man khadala al-muslimin
ودمر أعداء الدين وبكلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.